China adalah negara dengan penduduk terbanyak di dunia nomor satu pada tahun 2022, dengan jumlah penduduk sekitar 1.439.323.776 jiwa. China menempati ranking ketiga sebagai negara terbesar di dunia pada 2022, dengan luas wilayah sekitar 9.706.961 km persegi. Namun dengan wilayah yang begitu luas, negara yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping ini hanya mempunyai satu zona waktu saja, yaitu zona waktu Beijing, dan zona waktu ini merupakan yang terbesar keempat di dunia. Negara yang termasuk dalam wilayah Asia Timur ini dipercaya memiliki peradaban tertua di dunia yakni selama 3.500 tahun. Sebagai sebuah negara dengan peradaban tertua, China tentu saja memiliki sejumlah situs-situs bangunan kuno yang tentu sangat ikonik. Siapa yang tidak pernah mendengar tentang tembok raksasa atau tembok besar China? Sebagian besar dari kita mungkin telah sangat akrab mendengar nama tempat yang menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia versi UNESCO. Bangunan tembok sepanjang 8.851 km ini memang sudah sangat melekat erat dengan nama negara China. Dalam sejarahnya, pembangunan tembok besar China dilakukan secara bertahap, memakan waktu lama dan menghabiskan bahan bangunan alami yang sangat banyak serta tenaga kerja yang tidak sedikit. Pembangunan dilakukan dari masa kekaisaran dinasti Qin, dinasti Han, hingga dinasti Ming. Tembok besar China dibangun atas tujuan sebagai pertahanan militer, untuk menahan serangan musuh, serta sebagai penanda perbatasan. Tahukah kamu, selain tembok besar, ternyata masih ada banyak lagi situs-situs kuno warisan sejarah peradaban China, yang sampai hari ini masih berdiri kokoh dan terjaga pemeliharaannya oleh pemerintah China. Bukan hanya tembok raksasa, inilah 10 situs bangunan bersejarah hasil peradaban kuno bangsa China, yang masih eksis hingga saat ini. 1. Goa tempat tinggal warga Zhongdong. Pada zaman dahulu ketika masih di zaman batu, manusia pernah tinggal di gua. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya berbagai peninggalan prasejarah. Salah satunya yakni lukisan yang ditemukan di dinding gua. Kini manusia telah berevolusi dan tidak lagi hidup di dalam gua, tetapi ada satu desa di China, yang penduduknya masih tinggal di dalam gua. Desa tersebut bernama Desa Zhongdong. Desa ini terletak di pedalaman sebelah barat daya Provinsi Guizhou. Gua ini terbentuk secara alami di dalam gunung yang disebabkan oleh angin, air, dan pergeseran seismik. Berdasarkan keterangan penduduk setempat yang dikutip dari South China Morning Post, hanya ada 18 keluarga yang tinggal di desa tersebut. Seluruh penduduknya berasal dari etnis Miao, salah satu dari sekian etnis minoritas. Gua di desa Zhongdong ini awalnya dibangun sebagai tempat bersembunyi saat terjadinya konflik pada masa revolusi komunis. Walaupun berbentuk gua, tetapi desa Zhongdong kini sudah dialiri listrik yang tersebar melalui kabel di pegunungan, sehingga sudah ada penduduk yang mempunyai TV, DVD player, bahkan mesin cuci. 2. Kuil gantung. Kuil gantung atau disebut The Hanging Temple, Hanging Monastery atau Suan Kong Temple adalah sebuah kuil yang dibangun pada tebing pegunungan Hang, yang merupakan satu dari 5 pegunungan suci di Cina, 75 meter di atas tanah. Kuil ini dibangun pada masa dinasti Wei Utara dan sudah berumur lebih dari 1.500 tahun dengan konstruksi struktur kayu yang menggantung pada lubang dan pilar-pilar kayu, yang terikat satu sama lain pada batu dinding pegunungan. Semua struktur kayu pada kuil ini sudah direndam pada sebuah minyak sebagai anti rayap dan anti korosi. Secara keseluruhan, kompleks ini menempati area sebesar 125 meter persegi dengan total panjang 32 meter yang terbagi pada 3 bagian, utara, selatan dan jembatan penghubung. Selain keunikan struktur dan lokasinya, kuil ini juga istimewa karena merupakan kuil yang diperuntukkan bagi 3 kepercayaan, Buddhisme, Taoisme dan Konfusianisme. Membangun dengan cara digantung pada ketinggian seperti ini melindungi kuil dari banjir, hujan dan bahkan salju. Dinding pegunungan di belakang kuil berfungsi menghalangi sinar matahari menyinari kuil secara langsung sepanjang tahun sehingga kuil lebih awet dan tahan lama. Alasan lain dari konstruksi pada ketinggian seperti ini didasarkan pada prinsip Taoisme, di mana dengan posisinya yang berada di atas, kuil terhindar dari ayam dan anjing yang biasanya membuat polusi suara.
3. Patung Buddha Raksasa adalah patung Buddha Maitreya yang sedang duduk, terletak di timur kota Leshan, Provinsi Sichuan. Patung ini dipahat di pinggir sebuah bukit pada abad ke-8 Masehi di pertemuan tiga sungai. Ketiga sungai itu adalah Sungai Min, Sungai Qinyi dan Sungai Dadu. Tinggi patung ini 71 meter dan merupakan patung Buddha terbesar di dunia. Selain itu detail dari patung ini dapat tercermin dari 1021 sanggul yang bergelung di rambut sang Buddha. Sistem arsitektur pembuangan air pun tersebar di bagian tangan, kepala, belakang telinga dan pakaian, membuat patung Leshan tetap kering sehingga tidak mudah rusak. Pembangunan patung Buddha ini dimulai pada tahun 713 Masehi pada zaman dinasti Tang, atas inisiasi dari Haitong yang merupakan seorang biksu, dan selesai pada tahun 803. Patung Buddha raksasa ini telah dijadikan sebagai salah satu dari situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1996. 4. Kompleks Makam Kaisar Qin. Mausoleum Qin Shi Huang adalah monumen makam kaisar pertama Tiongkok, Qin Shi Huang, yang merupakan kaisar Qin pertama terletak di distrik Lintong, Xi'an, Provinsi Shaanxi. Mausoleum ini dibangun lebih dari 38 tahun, dari 246 hingga 208 sebelum Masehi, terletak di bawah sebuah gundukan makam setinggi 76 meter, dan berbentuk seperti piramida terpotong. Pengerjaan kompleks makam dimulai pada tahun 246 sebelum Masehi, tidak lama setelah Kaisar Qin naik tahta. Yaitu sekitar umur 13 tahun, dan proyek tersebut melibatkan 700.000 pekerja. Tata letak makam berdasarkan model dari ibu kota Qin, Xianyang, dibagi menjadi kota dalam dan luar. Keliling kota dalam adalah 2,5 km dan luarnya adalah 6,3 km. Makam ini terletak di sebelah barat daya kota dalam dan menghadap ke timur. Ruang makam utama yang berisi peti mati dan artefak penguburan adalah inti dari arsitektur kompleks makam. Yang unik dari makam ini adalah, walaupun diyakini banyak terpendam harta berharga milik sang kaisar, namun makam Kaisar Qin sendiri belum pernah digali. Eksplorasi arkeologi saat ini berkonsentrasi pada berbagai situs nekropolis ekstensif di sekeliling makam, termasuk pasukan tentara terakota, di sebelah timur dari gundukan makam. Hal ini diduga karena makam utama Kaisar Qin diyakini mengandung senyawa merkuri tingkat tinggi. Menurut catatan Sima Qian, merkuri digunakan untuk membuat aliran sungai dan laut di dalam makam. Jika benar, maka dibutuhkan sejumlah besar merkuri untuk itu. Jadi, bisa dibayangkan bahwa makam tersebut adalah lingkungan yang sangat beracun. Hal ini tentu saja membuat gentar para ilmuwan atau siapapun yang berniat masuk ke dalam makam utamanya. Sekalipun untuk tujuan penelitian atau sekedar membuka peluang pariwisata di sana. 5. Tentara Terakota. Pasukan terakota atau tentara terakota adalah kumpulan koleksi dari 8.099 terakota berbentuk tokoh prajurit dan kuda dengan ukuran asli, yang terletak di dekat makam dari kaisar pertama dinasti Qin, Qin Shi Huang. Tokoh prajurit itu ditemukan pada tahun 1974 di Lintong Distrik, Xi'an, Provinsi Shaanxi oleh para petani lokal. Terakota dibangun tahun 210 hingga 209 sebelum Masehi sebagai bentuk seni pemakaman, dengan maksud untuk melindungi Kaisar Qin sesudah kematiannya. Di lubang pertama, ada 6.000 prajurit yang bertugas menjadi prajurit utama. Di lubang kedua ada 130 kereta kuda dan 600 ekor kuda. Di lubang lain, ditemukan komandan perang dan ada lubang yang berisi proyek yang belum sempat terselesaikan. Di ruangan lain yang ukurannya lebih sempit, ditemukan patung tanah liat tokoh musisi, akrobat, pekerja pemerintahan, dan hewan-hewan eksotis. Yang paling unik dari patung-patung tentara terakota ini adalah patung-patung ini memiliki gaya rambut, bentuk telinga, dan ekspresi wajah yang berbeda-beda, bahkan terdapat pula cap mandor pada masing-masing patung, untuk menandakan siapa penanggung jawab dari pengerjaan setiap patung pada masa itu. 6. Kota Terlarang. Kota Terlarang merupakan kompleks istana kekaisaran dan kediaman Kaisar Tiongkok, beserta anggota rumah tangganya selama periode dinasti Ming dan dinasti Qing, antara tahun 1420 sampai 1924. Tempat ini juga menjadi pusat pemerintahan Tiongkok hampir selama 5 abad. Memiliki luas sekitar 720.000 meter persegi, 980 bangunan,
dan lebih dari 8.000 ruangan, kota terlarang disebut merupakan koleksi terbesar struktur kayu kuno di dunia oleh UNESCO, dan terdaftar sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada 1987 sebagai Istana Kekaisaran Dinasti Ming dan Qing. Lokasinya berada di utara dari lapangan Tiananmen, dan dapat diakses dari lapangan tersebut melalui gerbang Tiananmen. Walaupun tidak lagi ditempati oleh kalangan bangsawan, kota terlarang tetap merupakan simbol dari kekuasaan Tiongkok. Gambarnya sendiri muncul pada lambang negara Republik Rakyat Tiongkok. Museum Istana sekarang ini merupakan salah satu lokasi yang paling menarik wisatawan di dunia. 7. Summer Palace. Summer Palace atau Istana Musim Panas terletak sekitar 15 km dari pusat kota Beijing. Istana ini memiliki luas sekitar 700 hektar, di mana terdapat taman yang indah dan merupakan salah satu bangunan bersejarah yang paling banyak dikunjungi di Cina. Summer Palace merupakan taman kerajaan pada era kekaisaran di Cina. Summer Palace dibangun pada tahun 1153 dan di dalam istana ini terdapat sebuah danau besar yang dibuat pada abad ke-14 untuk memperindah taman ilusi. Summer Palace atau Istana Musim Panas dikembangkan oleh Kaisar Qianlong pada abad ke-18. 8. Lapangan Tiananmen. Lapangan Tiananmen merupakan salah satu bangunan bersejarah di Cina di mana merupakan tempat terjadinya beberapa peristiwa penting. Seperti proklamasi kemerdekaan Republik Rakyat Cina, insiden Tiananmen 1976, dan juga insiden unjuk rasa pro-demokrasi pada tahun 1989 yang mengorbankan ribuan jiwa, dan menjadi peristiwa terkelam dalam sejarah Cina modern. Lapangan ini berada di tengah-tengah pusat pemerintahan di kota Beijing. Diapit oleh gerbang kekaisaran di selatan terdapat gerbang Qianmen atau gerbang depan, di sebelah utara terdapat gerbang Tianmen atau gerbang kedamaian surgawi, serta di bagian barat terdapat Great Hall of the People, yang masih digunakan oleh pemerintahan Cina hingga sekarang. Di sekitar lapangan ini Anda bisa mengunjungi beberapa tempat seperti Balai Peringatan Mao Zedong, Menara Tiananmen, Balai Besar Rakyat, Monumen Pahlawan Rakyat, dan Museum Nasional Cina. 9. Istana Potala, Tibet. Bangunan bersejarah Cina lainnya yang juga sangat terkenal adalah Istana Potala. Istana ini terletak di kota Lhasa, Tibet. Dibangun sebagai benteng dan tempat tinggal bagi Dalai Lama. Selama berabad-abad lamanya, istana ini digunakan sebagai pusat kekuatan politik dan agama. Terdapat dua istana penting di dalam kompleks Istana Potala, yaitu Istana Merah, dibangun pada abad ke-17 dan berisi kuil-kuil penting di kompleks ini. Dindingnya ditutup dengan relief yang menggambarkan kehidupan Dalai Lama dan Raja Tibet. Di istana ini juga terdapat Red Palace, di mana terdapat banyak ruangan sebagai tempat untuk belajar agama dan terdapat makam-makam dari Dalai Lama. Istana Putih, digunakan untuk tidur, belajar, dan ruang resepsi Dalai Lama. 10. Taman Suzhou. Taman Suzhou dianggap sebagai salah satu taman bersejarah terpenting di dunia. Taman Suzhou juga ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Taman ini terletak di kota Suzhou di Provinsi Jiangsu. Suzhou Park didirikan pada abad ke-11 ketika kota ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat pada saat itu. Bagian yang paling terkenal dari taman ini adalah Garden of Lingering, di mana taman ini berdiri di atas tanah seluas 7 hektar yang dibuat pada masa dinasti Ming. Taman ini menawarkan kolam renang, beberapa bangunan yang unik, bukit buatan, susunan pohon persik, dan jalur yang indah di mana dindingnya menggantung 300 tablet batu yang terukir dengan karakter Cina kuno. Itulah tadi informasi tentang 10 bangunan bersejarah hasil peradaban kuno dari negara China yang sampai hari ini masih kokoh dan sangat terjaga. Adakah bangunan lain yang kamu ketahui? Ayo sharing di kolom komentar. Semoga informasi tadi bermanfaat menambah wawasan teman-teman semua. Jangan lewatkan video kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Through my veins, but I said you're the spark to play, and it's fire.